Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian kelas 12 TKJ. Jadi pada pertemuan hari ini eh, untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 TKJ, saya tidak akan berikan materi yang terlalu panjang. Saya hanya akan memberikan kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini. Jadi untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu waktunya cukup panjang, yaitu 7 jam setiap minggunya ya. Meskipun sekarang memang karena dalam masa pandemi COVID-19 sehingga waktunya masih menyesuaikan. Tapi insya Allah nanti sebentar lagi kita akan mengadakan pertemuan secara offline atau tatap muka sambil menunggu jadwalnya selesai. Kemarin kalian di kelas 11 sudah mendapatkan materi produk kreatif dan kewirausahaan juga. Nah ini adalah lanjutannya. Ya intinya nanti melanjutkan daripada materi yang sudah diberikan kemarin pada saat kalian kelas 11. Jadi ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar ya. Kompetensinya silakan bisa dibaca sesuai dengan tulisan yang tercantum di screen di layar ya. Ada 3 kompetensi inti. Ya, itu 3 kompetensi inti untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Berikutnya adalah kompetensi dasarnya. Ini berkaitan dengan materinya. Jadi sebenarnya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu ada teori dan prakteknya. Kalau teori itu ya sebenarnya berkaitan dengan KD ini atau kompetensi dasar ini, nanti prakteknya akan kita tentukan. Kira-kira kita akan membuat produk berupa apa. Jadi kalau dilihat di sini kompetensi dasarnya mulai dari 4.12 karena yang kemarin 1 sampai 11 sudah diberikan di kelas 11. Untuk yang 4.12 itu kompetensi dasarnya adalah membuat produksi massal. Artinya kita memang dituntut bagaimana membuat sebuah produk ya yang kreatif secara massal yang targetnya nanti bisa sampai dipasarkan. Kemudian yang ke-4.13 melakukan perakitan atau produk berupa barang dan jasa. Ya, nanti kita jobnya ada 2 ya. Ada yang berupa jasa, ada yang berupa barang. Yang berikutnya yang 4.14 adalah melakukan pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa. Berikutnya yang 4.15 ya, melakukan pemeriksaan produk sesuai dengan kriteria kelayakan produk standar operasional. Yang keenam, menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif atau persuasif tentang produk dan jasa. Jadi produk ataupun jasa yang kita bikin itu kita buat paparannya sehingga nanti ketika akan dipasarkan sudah layak jual ya, ataupun siap dipasarkan. Sehingga nanti konsumen itu bisa dengan jelas ketika akan membeli barang atau jasa yang kita pasarkan. Berikutnya yang 4.17 adalah membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Kita melihat bahwa sebuah produk ataupun jasa yang dibuat oleh seorang ini tidak akan laku di pasaran ataupun susah dijangkau oleh konsumen kalau tidak ada yang namanya media promosi. Nah, maka kita akan belajar bagaimana membuat media promosi. Tentu saja yang berkaitan dengan dunia digital marketing. Yang berikutnya 4.18 melakukan pemasaran. Kita mencoba latihan nanti menjual produk ya, menjual produk ataupun jasa yang kita buat. Kemudian berikutnya ini evaluasinya adalah membuat bagan perkembangan usaha. Yang terakhir membuat laporan keuangan. Jadi bagaimana kita katakanlah sebuah perusahaan itu targetnya kan mendapat keuntungan. Jangan sampai nanti ketika kita sudah sampai pada proses pemasaran ternyata kita rugi. Maka kita akan membuat laporan keuangan yang targetnya nanti kita bisa mendapatkan keuntungan dari produk dan jasa yang kita buat. Kemudian berikutnya ini rencana project yang akan kita kerjakan selama kurang lebih setahun ya, atau 2 semester kurang lebih ya. Yang pertama ini yang berbasis jasa, kita akan mencoba nanti membuat atau merancang menawarkan jasa kepada masyarakat, yaitu namanya RT RW Net ya.
RT RW.net merupakan bisnis yang cukup diminati untuk memberikan layanan akses internet kepada masyarakat. Apalagi sekarang memang internet merupakan sebuah kebutuhan yang sifatnya urgent, penting ya. Aktivitas manusia sekarang pasti butuh yang internet. Lah kita sebagai orang TKJ itu harus bisa melihat peluang ini. Kita akan nanti mencoba membuat desain bagaimana bisa merancang bangun sebuah RT RW.net dengan biaya yang cukup terjangkau masyarakat. Kita bisa mendapatkan internet dengan koneksi yang stabil dan bandwidth yang memadai. Kemudian yang berupa produk ya, kalau yang tadi berupa jasa, ini kita melanjutkan kemarin di kelas 11 yaitu menggunakan microcontroller berupa Arduino. Ini tingkat lanjutnya ya. Katakanlah kalau yang kemarin masih sifatnya offline, ini online ya, atau yang dikenal dengan Internet of Things ya. Kita akan mencoba nanti membuat sebuah produk yang berbasis Internet of Things, yaitu sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nanti banyak contoh-contohnya ya. Jadi itu gambaran rencana project yang akan kita buat selama setahun ya. Karena kita juga nanti sudah ada yang namanya program Teaching Factory, bagaimana sekolah juga bisa memasarkan baik itu berupa jasa atau produk kepada masyarakat. Dan target dari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan juga seperti itu. Kita bisa nanti menjadi sebuah pengusaha dalam bidang internet. Saya kira itu saja gambaran materi yang akan kita pelajari selama setahun. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat bekerja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.